Selamat pagi, saya Eko Zainuddin, mahasiswa UT dengan NIM 0487149996. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas praktikum dari mata kuliah Keamanan Jaringan dengan kode STSI 4404. Untuk soal sebagai berikut. Praktikum konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site to site dengan panduan yang telah diberikan sebagai berikut. Langsung saja di sini saya telah menyiapkan paket tracer berdasarkan panduan untuk menyiapkan topologi sebagai berikut seperti pada gambar 6. Topologi simulasi NAT dikonfigurasi dengan alamat IP sebagai berikut seperti tabel 5. Sebelumnya saya sudah melakukan simulasi untuk praktik konfigurasi NAT overload menggunakan topologi yang disarankan 3 switch dan 5 PC, kemudian 2 server, web server dan FTP server. Di sini saya menggunakan router Cisco model 2911 dengan port Giga Ethernet yang telah disetting ke IP 192.168.31 untuk yang Giga Ethernet 0 dan untuk Giga Ethernet 1 di 192.168.10.1 dan juga untuk port serial di setting di 192.168.50.1 sesuai pada panduan nomor 1 sebagai berikut. Kemudian untuk router 2 saya juga menggunakan model yang sama dengan setting IP sebagai berikut pada port GI00 192.168.20.1 dan tak lupa untuk di port serial di IP 50.2. Kemudian untuk PC 0 sampai PC 4 saya set menggunakan IP yang diberikan. Di sini menggunakan 192.168.30.5 untuk PC 1 30.6 untuk PC 2 10.5, PC 3 10.6, untuk PC 4 10.7 dan semua menggunakan /24. Dan untuk server di sini saya juga menggunakan IP 20.5/24 seperti pada panduan yang diberikan, serta pada FTP server juga di IP 20.6. Dapat dilihat di sini kondisinya sudah up. Untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2, di sini saya menggunakan kabel DCE, Data Communication Equipment. Dan untuk sisanya saya menggunakan kabel strike seperti pada topologi panduan. Di sini saya akan mencoba untuk memastikan. Di sini saya akan langsung mempraktikkan pada poin E, kemudian F. Kemudian paralel langsung dibuka untuk web server dan FTP server. Pada poin F di sini saya mencoba untuk membuka HTTP 192.168.20.5 yaitu IP dari web server. Berikut tampilan pada PC 0 dan PC 4. Untuk poin F,
Kemudian untuk poin G, segera verifikasi di web server dengan perintah netstat. Berikut untuk perintah netstat pada CMD di web server. Di sini menunjukkan IP dari web server diakses oleh host yang beralamat dari router 1, yaitu dengan IP 192.168.50.1. Kemudian saya akan mencoba kembali menggunakan PC1 dengan IP 30.6 dan PC3 dengan IP 10.6 berdasarkan pada panduan poin E. Untuk PC1 dan PC3 telah berhasil akses ke HTTP 192.168.20.0, yaitu IP dari web server. Untuk di web server sendiri telah terbaca dengan perintah netstat bahwa IP dari router 1 192.168.50.1 mencoba mengakses ke IP web server. Kemudian saya akan mencoba untuk mempraktikkan pada poin H. Berikut untuk tampilan pada poin H, bahwa dari PC1 dengan alamat IP 192.168.36 dan PC3 dengan alamat IP 10.6 telah berhasil mencoba akses FTP ke alamat IP FTP server, yaitu 192.168.20.6. Kemudian pada CMD FTP server dicoba ketik netstat, maka akan muncul active connection seperti berikut dengan status established, yaitu ada dua host yang mencoba mengakses FTP dari IP router 1. Untuk poin I, verifikasi sebagai berikut. Untuk semua PC yang ada di sini dari PC 0 hingga PC 4, semua telah berhasil mengakses ke FTP server dan juga mengakses ke web server melalui dua suite berikut, ke router, kemudian ke router dan suite. Untuk tahap konfigurasi, berikut untuk pengaturan IP pada konfigurasi router 1 dan router 2. Di sini saya menggunakan interface gigabit 0 dan 01, begitu pula dengan router 2. Dan untuk interface serial 01 serta pada serial 01 di router 2. Berikut untuk konfigurasi NAT inside-nya di router 1 serta akses list-nya pada router 1. Dan berikut untuk IP class pada router 2. Dan berikut untuk perintah show IP NATRAN sesuai dengan panduan file PDF. Di sini menunjukkan beberapa IP 10.7 dalam kelas 10.0 dan 30.5 di dalam kelas yang 30.0 tadi mencoba mengakses ke arah IP server 20.5 dari
IP router 1. Begitu juga dengan berikut ini. Dari IP 10.6 mencoba akses ke IP FTP server 20.6 dari IP router 1. Baik, demikian untuk praktikum soal 1, yaitu konfigurasi NAT overload yang telah sukses disimulasikan di paket tracer. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu konfigurasi VPN site to site. Di sini telah tampil untuk topologi dari VPN site to site berdasarkan panduan yang telah diberikan. Di sini saya menggunakan 3 router Cisco seri 2911 serta PC0 dan PC1 berdasarkan gambar 12 dari topologi simulasi IPsec. Berikut untuk tabel IP yang disetting pada 3 router dan 2 PC tersebut. Kemudian berikut untuk poin E, di mana saya telah mengatur atau men-setting IP 192.168.10.1/24 pada port Giga Ethernet 0 dan IP 172.16.10.2/24 pada serial 030. Kemudian pada router 2, saya juga telah membuat settingan untuk IP 20.1 di port Giga Ethernet 0 dan 20.2/24 pada port serial 030. Pada poin F, pastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping. Dari PC0 ping ke arah IP gateway dari PC1. Begitu juga dengan sebaliknya. Berikut untuk status ping dari PC0 ke PC1 dan sebaliknya telah berhasil. Kemudian config untuk fitur keamanan, yaitu license boot modul C2900 sebagai berikut. Kemudian cek versinya. Untuk versi security K9 sebagai berikut. Berikut untuk license boot modulnya pada router 2 dan berikut untuk status DISO version pada router 2. Berikutnya untuk akses list 110 permit IP, itu ada di sini untuk router 1 dan router 2 di sini. Berikut untuk konfigurasi ISAC MP di router 1 dan router 2 serta untuk PACE 2-nya sebagai berikut. Serta untuk fase berikutnya di interface seri 030 seperti berikut. Di router 1 maupun router 2. Kemudian pada router 1 saya coba untuk SoCrypto IPsec SA. Di sini menunjukkan pada PKTS encap menunjukkan angka 15, PKTS encrypt 15. Begitu juga dengan PKTS decap 15 dan PKTS decrypt 15. Untuk router 2 menunjukkan hal yang sama seperti di router 1. Berikut untuk hasil verifikasi pada router 1 dan router 2. Untuk simulasi dari soal nomor 2, yaitu konfigurasi VPN set to set telah berhasil. Untuk file lampiran akan saya sertakan ke dalam file PDF dan saya upload ke e-learning. Sekian dari saya. Terima kasih.